Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Fida. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5, yang dimana modul 5 ini tentang siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Selanjutnya, ada prosedur audit, yang dimana prosedur audit di sini langkah yang dilakukan pertama kali ketika kita mau mengaudit. Dan pertama, prosedur audit untuk sewa dibayar di muka, yang dimana pertama kali kita lakukan itu terlebih dahulu meminta daftar-daftar sewa dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar. Indeksnya checklist. Dan untuk kedua, periksa surat kontrak sewa untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama bisa kita lihat ke kertas kerja tahun sebelumnya. Di sini indeksnya checklist. Dan untuk ketiga, periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut dan lakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di polis laba rugi. Di sini indeksnya G. Dan keempat, periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut itu telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Di sini indeksnya checklist. Dan untuk kelima dan 6, di sini pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dan jangka panjang. Di sini strip karena belum dilakukan. Dan keenam, untuk kontrak sewa jangka panjang itu lakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku. Di sini indeksnya strip karena belum dilakukan. Dan nomor 7, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa itu telah ditaati. Di sini indeksnya G. Dan untuk asuransi dibayar di muka, yang pertama kali kita lakukan itu minta daftar asuransi dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo buku besar. Di sini indeksnya G1. Dan kedua, periksa pola asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi, dan bila polis tersebut disimpan oleh bank, maka lakukan konfirmasi ke bank yang bersangkutan. Di sini indeksnya checklist. Dan ketiga, periksalah kebenaran perhitungan premi asuransi dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi. Di sini indeksnya G1. Dan keempat, pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Di sini indeksnya strip. Dan kelima, perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul, dan hal ini harus dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka masukkan poin ini ke salah satu manajemen letter point. Di sini indeksnya strip. Selanjutnya, untuk prosedur audit pajak dibayar di muka, pertama kali kita lakukan minta daftar rincian pajaknya seperti PPh 22, 23, dan 25. Di sini indeksnya checklist karena sudah dilakukan. Dan kedua, periksa bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak SSP. Dan selanjutnya, cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak dengan saldo di buku besar, serta lakukan pouching. Dan di mana indeksnya di sini checklist. Dan keempat, lakukan rekonsiliasi atas total objek dengan tarif pajaknya, misalkan uang muka PPh 23 itu sama dengan total pendapatan sewa tahunan berjalan kali tarif pajaknya. Di sini indeksnya checklist. Dan selanjutnya untuk PPN masukan. Untuk prosedur audit yang dilakukan pertama kali, kita minta daftar PPN masukannya meliputi informasi tanggal faktur pajak, NPWP, nomor pengusaha kena pajak atau NPKP, dan DPP, dasar pengenaan pajak, dan besarnya PPN yang dipungut. Di sini indeksnya checklist karena sudah dilakukan. Dan kedua, yakinkan bahwa semua pajak itu sesuai pajak masukan telah didukung oleh bukti pajak, yang dimana semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan pajakan. Di sini indeksnya checklist. Dan ketiga, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan dan dikreditkan secara teratur.
dalam SPT masa dan komponisasikan dengan pajak keluaran, di sini indeksnya G dan M2. Keempat, apabila pajak keluaran itu lebih besar dari pajak pemasukan, dikurangi berat pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut itu telah dilunasi sebagai batas waktunya. Sesuai batas waktunya, di sini indeksnya M2 dan nomor 5, apabila ada perbedaan saldo besi, di mana pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya, terutama untuk saldo per tanggal neraca. Di sini indeksnya strip. Dan selanjutnya untuk nomor 6, pelajarilah semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi, karena kelebihan pembayaran pajak itu masukan. Di sini indeksnya strip. Dan untuk kliennya di sini diisi PT Sugus, dan untuk schedule-nya bisa diisi siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Dan dibuatnya oleh kelompok 5 dan diperiksa oleh Demjati atau nama kita sendiri. Indeksnya itu strip. Dan untuk tanggalnya bisa kita lihat di sini, dan untuk periodenya juga periode berjalan tanggal 31 tanggal 31 Desember 2018. Untuk sewa dibayar di muka ini dibagi menjadi dua. Untuk sewa di Jakarta, ya ada asuransi dibayar di muka, dan untuk bisa kita lihat dengan nomor polis di depan layar. Untuk nomor polisinya ada 3575, 3576, dan 3764, dan 3876, di mana aset yang diasuransikan itu meliputi bangunan, peralatan perabotan dan peralatan kantor, kendaraan bermotor, dan persediaan. Dan untuk premi yang dibayarkan itu besarannya untuk bangunan sendiri 15 juta, dan untuk perabotan bayaran kantor itu sebesar 1.200.000, dan untuk kendaraan bermotor itu 3 juta, dan untuk persediaan sebesar 10.800.000. Yang dimana jenis asuransinya untuk bangunan sendiri kebakaran, dan untuk perabotan dan peralatan kantor itu juga sama, jenis asuransinya kebakaran. Dan untuk kendaraan bermotor, jenis asuransinya Alrex. Dan untuk jenis asuransi persediaan itu adalah kebakaran. Dan di depan ini ada pajak dibayar di muka, yang dimana pajak dibayar di muka PPh 25 ini sudah dikreditkan sebagai kredit pajak yang mengurangi pajak penghasilan bahan, dan berdasarkan pengecekannya juga dengan bukti e-billing surat yang telah 2018. Untuk sewa dibayar di muka sendiri, di sini ada ikhtisar buku besarnya sendiri, bisa kita lihat. Dan untuk asuransi dibayar di muka sendiri juga bisa kita lihat di depan. Selanjutnya ada jurnal koreksi, yang dimana jurnal koreksi di sini adalah pemeriksaan tentang perhitungan pembebanan dibayar di muka. Yang dimana pencatatan pembayaran sewa pada PT Betawi Land, harusnya beban sewa pada sewa dibayar di muka, yang dimana besarannya pada periode 1 bulan 11 2018 sampai dengan 31 bulan 10 2019, yang dimana itu kan 2 bulan. Nah, itu berarti 2 per 12 dikali 30 juta, 2 per 12 dikali 30 juta. Ini mana dapatnya itu 5 juta, dan beban sewa pada sewa dibayar mukanya itu sebesar 5 juta. Dan untuk kedua ada pencatatan pembebanan sewa pada Bapak Haryo, yang dimana beban sewa pada sewa dibayar mukanya harusnya besarannya 1 juta, yaitu dari periode 1 per 12 2018 sampai dengan 30 bulan 11 2019 itu kan besarnya cuma 1 bulan, dan itu 1 per 12 bulan dikali 20 juta, dan menghasilkan 1.667.667.
Dan selanjutnya ada pemeriksaan terhadap perhitungan pembebanan asuransi dibayar di muka, yang dimana harusnya pembebanan asuransinya itu beban asuransi. Selanjutnya ada pemeriksaan terhadap perhitungan pembebanan asuransi dibayar di muka, yang dimana pembebanan asuransi dari rincian di bawahnya. Selanjutnya, posting jurnal koreksi yang berkaitan dengan akun beban. Selanjutnya ada posting jurnal koreksi yang berkaitan dengan akun beban dibayar di muka ke kertas kerja buku 2 halaman 100. Di sini bisa kita lihat untuk sewa dibayar di mukanya untuk per kliennya itu 50 juta, dan untuk bisa dilihat rinciannya, dan untuk asuransi dibayar di mukanya itu 30 juta, dan untuk pajak dibayar di mukanya itu sebesar 49.250 di debit, dan bisa dilihat hitungannya sendiri. Dan untuk kliennya masih PT Sugus, untuk schedule-nya beban bayar muka dan dibuat oleh kelompok 5, diperiksa dengan nama sendiri dan indeksnya G. Untuk periode tanggalnya bisa dilihat sendiri. Dan selanjutnya untuk posting jurnal koreksi yang berkaitan dengan akun asuransi dibayar di muka ke kertas kerja buku 2 halaman 101. Itu untuk aset yang diasuransikan itu kan berupa bangunan, perabotan dan peralatan kantor, kendaraan bermotor, dan persediaan. Dan untuk nilai polisnya itu 2.200.000 dan 1 juta dan 2 juta. Yang dimana premi yang dibayarkan pertama untuk bangunan itu 15 juta, dan untuk perabotan dan peralatan kantor itu 1.200.000, dan untuk kendaraan bermotor itu 3 juta, dan untuk persediaan itu 10 juta, yang dimana jumlahnya itu 30 juta, dan untuk beban asuransinya itu 11.250 untuk bangunan, dan untuk beban asuransi perabotan dan peralatan kantor itu sebesar 900.000, dan untuk kendaraan bermotor beban asuransinya itu 1.750, dan untuk beban asuransi persediaan itu sebesar 5.400.000, yang dimana kalau dijumlahkan beban asuransinya itu sebesar 19.300. Dan untuk kliennya masih PT Subus, schedule-nya asuransi dibayar di muka, dibuat oleh kelompok 5 dan diperiksa pakai nama sendiri, dan untuk indeksnya itu G1. Untuk tanggal dan periodenya masih sama kayak sebelumnya. Selanjutnya di sini adalah posting halaman 138 dan 148, yang dimana untuk ke kertas kerja buku 2 halaman 102. Di sini untuk Januari sampai Desember bisa dilihat untuk beban PPh 25-nya. Untuk tanggal penyetoran sudah ada masih di layar, dan untuk besarannya untuk Januari sendiri besarannya itu 54.250, dan untuk Februari 44 juta, dan seterusnya juga 44 juta, yang dimana di ini PT Subus schedule-nya PPh 25 dibayar di muka, dibuat oleh kelompok 5, diperiksa oleh tim Jati, dan indeksnya G2. Selanjutnya untuk kertas kerja neraca bisa dilihat sendiri besarannya. Dan selanjutnya untuk kertas kerja neraca untuk WP ekuitas itu bisa dilihat sendiri besarannya seperti ini. Dan selanjutnya untuk kertas kerja laba rugi untuk PT Sugu sendiri bisa dilihat besarannya segini. Ini. Dan untuk lainnya masih PT Subus, schedule-nya kertas kerja laba rugi dan dibuatnya oleh kelompok 5.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.